Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penyakit diskusi di kalangan sebagian umat hari ini adalah menuduh tanpa bukti yang sahih. Lalu ketika orang yang dituduh membantah, langsung dibilang, dia taqiyah. Padahal metode seperti ini bertentangan dengan manhaj Nabi dan para sahabat. Di sebagian kalangan, khususnya ketika berbicara soal Syiah, ada pandangan bahwa setiap orang yang berbeda pendapat itu pasti taqiyah. Padahal menuduh tanpa bukti adalah dosa besar dalam Islam. Dan yang lebih parah, ketika argumen orang lain yang valid justru diserang dengan dia pasti bohong, itu taqiyah. Ini bukan metode ahlul haq. Banyak orang yang menuduh dengan cara yang tidak mempunyai dalil kuat. Contohnya seorang muslim sunni dituduh Syiah, yang menuduh ini orang-orang yang paham agama. Tetapi akal mereka kurang berjalan karena mereka makan mentah-mentah bahwa Syiah itu dalam semua strateginya itu menggunakan taqiyah. Dan yang paling parah itu kebodohan ini diaplikasikan jika kita curiga kepada seseorang. Misalnya si fulan itu Syiah, si fulan ini sedang bertaqiyah. Biasalah Syiah selalu bertaqiyah. Apalagi si fulan ini orang yang sangat banyak membantu Palestina, di mana jika terjadi fitnah dan banyak muslim lain mempercayai fitnah tersebut, akan terjadi kerugian di rakyat Palestina. Sama saja kita sedang membunuhi muslim Palestina. Lalu bahasa taqiyah ini menjadi retorika pada setiap semua yang dituduhkan. Dianggap mereka sedang taqiyah. Kalau cara seperti ini bukan cara Nabi sebetulnya. Menuduhkan seseorang itu taqiyah bukan suatu konsep dalam mencari kebenaran atau pemecahan suatu masalah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi tidak usah hebat-hebat kita menggunakan mukaddimah sebagai seorang muslim, apalagi mempunyai ilmu agama ini yang banyak, lalu kita menggunakan tuduhan bahwa seseorang itu sedang taqiyah dalam semua hal. Dalam Islam pun ada kejadian seperti itu. Kita diperbolehkan berpura-pura atau taqiyah karena terancam nyawa atau segala macam. Jadi ini semacam klausul bahwa yang hal seperti ini juga bisa terjadi juga dan tidak bisa diterapkan dengan tuduhan semuanya seperti itu. Ya nggak selesai-selesai masalah. Tidak usah Anda ceritakan, itu sebabnya kita boleh seperti ini dan seperti itu. Nggak usah, itu saya sudah tahu. Bukan ini yang mau dibahas. Anda hanya menghabiskan waktu saja jika mau membicarakan sebabnya kita boleh seperti ini, sedangkan Syiah seperti itu. Kalau semua yang dituduhkan taqiyah dalam keadaan belum terang benderang atau belum jelas, saya pun bisa membuat narasi menuduhkan yang menuduh itu sedang bertaqiyah dengan teknik yang lebih tinggi lagi. Dia sangat paham ilmu psikologis. Dia mengorbankan keyakinan tetapi dengan sedikit kerugian, dengan mendapatkan suatu keuntungan yang lebih tinggi, yaitu perpecahan umat muslim. Nabi dan para sahabat tidak pernah membangun opini atau menyelesaikan masalah hanya berdasar praduga. Perang pemikiran harus dihadapi dengan ilmu, adab, dalil, bukan dengan prasangka dan hoak. Membangun diskusi terbuka itu sunnah. Yang terlarang adalah ghibah, fitnah, suuzon tanpa dasar. Jadi, kita tidak bisa asal menuduh orang taqiyah tanpa bukti. Metode Nabi dalam diskusi dan dakwah selalu terbuka, ilmiah, dan penuh adab tanpa prasangka. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.